Beberapa teman-teman kelompok yang kontra terhadap kapitalisme itu menganggap bahwa The Fed itu bank swasta. Isinya itu ya Rockefeller dan sebagainya. Karena memang awal pendiriannya itu. Tapi sebetulnya yang namanya bank sentral itu tetap tidak terlepas. Dia tetap ada konektivitasnya dengan pemerintah pusatnya. Apakah cadangan devisa kita kuat? Kalau lihat angkanya ya. Apakah sehat? Tidak. Kalau besar itu kuat, buat apa yang namanya The Fed, yang namanya Bank of Japan, yang namanya Euro Central Bank, menyehatkan neracanya dengan melepas surat utang pemerintahnya? Kita kok melakukan kebalikannya. Dia akan sehat kalau semua munculnya dari ekuitas. Ekuitas itu kan dari modal kan? Tapi kalau munculnya dari sini, ini kan kewajiban. Jadi cadangan devisa itu bisa besar karena kita juga banyak hutang nggak? Ya bisa. Faktanya begitu. Faktanya begitu, jadi bisa gitu loh. Yang namanya US dollar itu lemah terhadap yuan, tapi terhadap mata uang kita rupiah, US dollar kuat. Makanya pandabon segala macam ini Mas Awali. Dengan maksud mengambil itu, keuntungan dari kondisi ini. Kita akan tergantung juga terhadap kebijakan moneter Cina. Kalau Cinanya berpikir bahwa saatnya saya untuk sekarang melemahkan yuan terhadap US dollar, melemahkan yuan, matilah kita. Iya kan Mas Awalil? Jadi kena juga kita kan, kena currency risk juga. Saya ingin memberikan gambaran itu. Iya. Karena kepentingan pemerintah untuk menahan yieldnya itu kelihatan stabil, BI intervensi terus di situ, korbannya rupiah kita di repricing kan. Pelemahan rupiah mengakibatkan daya beli menurun, PHK terjadi. Panjang cerita. Artinya egoisme pemerintah mengorbankan rakyatnya loh. Iya. Terbacanya begitu 2025 ya. Iya, terbacanya. Tapi harapan kita salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya akan kembali ngobrol bersama sahabat saya Mas Yanuar Rizky. Assalamualaikum Mas Yanuar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin banyak nih topik ekonomi belakangan ini. Tetapi kita kembali ke jati diri kanal ini dan saya bersama Yanuar untuk mungkin topiknya tidak terlalu viral ini ya, tidak terlalu untuk ngepop lah. Kami ingin menyajikan apa yang disebut sebagai laporan keuangan tahunan Bank Indonesia, LKTBI singkatannya. Jadi Bank Indonesia sebagai entitas akuntansi, bahkan dia disebut di konstitusi ya, dia tuh berdiri sendiri, dia tidak terkait APBN, memiliki pengelolaan keuangan yang dengan sendirinya dia harus laporkan kepada DPR ya. DPR berarti mewakili kita semua. Nah itu tiap tahun sudah diaudit. Nah laporan keuangannya terutama terdiri dari dua hal ya. Satu ya neraca, berarti neraca sebagaimana perusahaan, meski nanti ada beda, nanti dijelasin Mas Yanuar. Yang kedua soal penghasilan dan beban. Nah kita buat dua sesi. Nah kali ini saya akan mencoba kita dijelasin sedikit tentang neraca Bank Indonesia. Nah ini saya capturekan tahun 25 dan 24 Mas. Asetnya ada emas, ada aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter, ada hak tarik khusus di lembaga keuangan internasional, IMF khususnya ya. Lalu ada tagihan ini catatan kepada pemerintah, utang-utang di masa lalu yang belum selesai lah. Lalu ada aset non kebijakan. Itu nilainya total 4.597 triliun dengan rincian. Next. Nah, kalau rinciannya ini totalnya dulu Mas, itu 4.597. Saya gambar dari 2010, itu kenaikan per tahun. Tahun ini naiknya dibandingkan tahun lalu hanya 4%. Termasuk kenaikan yang rendah ya dibandingkan biasanya, meskipun ada yang lebih rendah. Nah, tapi tetap naik. Jadi nyaris nggak pernah turun kalau aset ya. Next. Di antara aset itu emas kan tadi. Nah emas melompat nih Mas, 24 ke 25. Hampir ya 80% yang hampir 2 kali lipat. Tapi saya cek di CALK-nya ya, catatan laporan keuangannya, memang ada tambahan tonase Mas. Itu bertambah kurang lebih 200.000 troy ounce. Sedangkan tahun-tahun yang lalu ini hampir sama ini, 2,5-an. Jadi kita nambah itu di 2025. Kalau tambahan 24 itu hanya tambahan karena harga emas. Next. Nah ini yang mungkin perlu banyak penjelasan dari Mas Yanuar. Disebutnya aset keuangan untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Jadi saya sudah coba mirroring ya, ada mirip-mirip dengan jumlah cadangan devisa di luar emas ya. Jadi ada uang simpanan, ada surat berharga pasar uang dan seterusnya yang dikuasai oleh
Bank Indonesia 4.141 triliun rupiah. Ini memang agak landai Mas, 24 ke 25 nyaris tambahnya sedikit kan. Artinya pola biasanya kan ada tahun-tahun yang naiknya cukup banyak ya. Nah, next. Lalu ada hak tarik khusus, ini IMF ya. Ini dulu lompat 20 ke 21 karena ada pembagian kota, tapi selebihnya 10 sampai 20 ini sebetulnya secara SDR sama Mas, cuman karena selisih kurs SDR ke dolar ya. Nah, ini juga sama sebenarnya, cuma selisih kurs membuat dia naik. Berarti si SDR menguat Mas tuh terhadap dolar secara ini ya. Next. Nah, ini liability. Nah, ini yang beda para pemirsa dibandingkan neraca perusahaan kan aset, liability, modal. Dia di sini dijelasin, disatuin Mas. Jadi satu tier. Maka ada uang dalam peredaran 1.359, uang yang tidak dalam penguasaan Bank Indonesia ya, kurang lebih begitu. Ya, yang ada di masyarakat, di bank. Lalu ada liabilitas. Nah, tadi padanannya aset, ada liabilitas kebijakan moneter, ada hak tarik. Ini sama, mengoffset yang tadi nilainya sama. Lalu ada modal, lalu ada akumulasi surplus. Nah, ini juga yang nanti di sesi kedua di penghasilan sehingga pemerintah dapat jatah. Nah, next ini untuk angka-angkanya, ini uang dalam peredaran normal sih. Tapi kalau nanti mungkin perlu dijelasin kenapa uang dalam peredaran begitu. Next, liabilitas ini sama dengan tadi aset, itu datar Mas. Ada nggak ceritanya di balik? Saya nggak sempatkan angkanya itu. Next, giro pada bank ini fluktuatif kan, agak naik. Giro bank pada Bank Indonesia ya, GWM antara lain. Next, nah ini surat berharga dan utang Bank Indonesia. SRBI masuk dalam sini Mas. Ya, next. Nah ini liabilitas kepada pemerintah. Kalau ini yang kenapa turun ya karena ditarik kan oleh Perbaya kemarin. Next. Nah, kira-kira gitu. Tapi kita diberikan dulu gambaran apa sih yang dimaksud dengan neraca Bank Indonesia itu, Mas? Baik, gini Mas Awalil. Jadi kalau kita bicara neraca Bank Indonesia ya seperti layaknya juga sebuah korporasi ya. Korporasi itu intinya aktiva sama dengan hutang plus modal. Jadi kalau di sini kan aset sama dengan liabilitas plus modal. Modal ini dalam hal ini dari pemerintah dan surplus dan sebagainya. Nah, karena Bank Indonesia ini adalah bank sentral, maka sebetulnya uang dalam peredaran itu kan jadi uang yang kita pegang. Itu kan sebetulnya pernyataan hutang dari Bank Indonesia. Nah, pernyataan hutang kalau kita lihat dalam sejarahnya, sejarah kebank sentralan, setiap ada money circulation ini itu 1:1 dengan emas, Mas Awalil. Jadi awalnya. Jadi sebetulnya gini, uang ini kan pada dasarnya kita mengenal uang itu ya uang emas sebetulnya. Aslinya dulunya. Jadi sebetulnya kalau kita bilang bahwa di zaman sebelum zaman modern, kita sudah mengenal uang yang meninggalkan sistem barter, kan tadinya sistem barter. Kalau kita punya beras ditukar sama apa. Nah, kemudian ada yang namanya uang. Nah, ini kan sebetulnya mulai dikenalkan di abad Romawi, di era Romawi. Nah, di era Romawi itu yang disebut dengan uang itu ya uang emas itu. Gitu ya, uang emas cuman koin emas. Cuman kemudian yang melegalkan lah kurang lebih bahwa itu adalah uang memang di zamannya Islam. Makanya kan dikenal dengan dinar dirham itu. Tapi sebenarnya koin emas sendiri sudah ada dari zaman Romawi. Secara praktek. Jadi ya kembali lagi, kalau kita kembali kepada kitab suci, semua itu bottom line-nya ke emas. Makanya sebetulnya tidak bisa kita hindari ketika orang mengatakan bahwa emas itu adalah safe haven. Lama banget ya. Lama banget. Berabad-abad. Bahkan gagal bayar surat utang pemerintah pertama di dunia ini, yang gagal bayar kan pemerintah Amerika Serikat, Mas Awalil. Itu 1864, tahun 1864. Pas perang saudara itu pas perang saudara, Civil War. Itu dia tidak bisa memberikan koin emas. Membayar koin emas dari hutang yang jatuh tempo. Jadi uang itu ya pada dasarnya emas. Gitu. Dan kemudian ya ada Bretton Woods kemudian membuatlah yang namanya emas. Siapa yang punya emas terbanyak masuk dalam SDR IMF, itulah yang jadi ruling currency. Emas ini kan kemudian dianggap lagi bahwa money circulation
tidak harus 1:1 dengan emas itu dicabut oleh Presiden Nixon tahun 71 Mas Awalil. 71. Jadi lama ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan fiat money itu. Oh, fiat money itu. Nah, jadi artinya sebetulnya money circulation di sini, uang beredar, kalau dulu harus 1:1 sama emas. Nah, jadi boleh juga ketika money circulation di sini bisa juga asetnya itu adalah emas, asetnya itu tadi aset kebijakan moneter. Aset kebijakan moneter. Aset kebijakan moneter itu apa? Surat utang pemerintah yang dipegang oleh Bank Indonesia. Jadi gini, kalau kita lihat tadi di kewajibannya, BI itu ada uang beredar, money in circulation. Ada juga dia kemudian yang namanya GWM. Ya, gironya bank. Gironya bank. Kan ada ketentuan dia sekarang 5% atau berapa gitu ya, GWM. Tadi kan datanya yang Mas Awalil sampaikan sebetulnya terjadi dinamika terhadap GWM. Ada dua sebab di situ kalau kita lihat. Memang nilai DPK atau dana pihak ketiga di perbankannya turun. Atau ada kebijakan relaksasi GWM. Kayaknya relaksasi, Mas. Kan DPK-nya masih naik. Jadi kalau relaksasi itu untuk meningkatkan uang beredar di sektor real misalnya, BI menetapkan GBM-nya diturunkan, asal LDR-nya dinaikkan. Jadi kadang juga ada beberapa pengecualian untuk tertentu ya GWM-nya ya. Jadi ada kebijakan LDR GWM namanya. Jadi kebijakan LDR GWM itu bank yang menyalurkan kredit lebih besar, dia akan mendapatkan insentif GWM yang lebih kecil. Persentasenya. Persentasinya. Tapi kalau yang tidak menyalurkan kredit, ada yang lebih besar. Saya nggak tahu angkanya ya. Kalau nggak salah LDR GWM itu 5%. Kalau yang tidak mengikuti LDR 8%. Jadi kalau misalnya fluktuasi, itu bisa diakibatkan karena kebijakan persentase GWM-nya. Kebijakan tertentu ya. Kebijakan tertentu. Money circulation di satu sisi, uang beredar. Uang beredar. Kemudian juga BI menarik GWM dari bank. Kemudian BI juga mengelola tabungan pemerintah yang tadi Mas Awalil sampaikan di 2025 turun, itu karena asalnya diambil. Gitu loh. Ditambah modal yang dari pemerintah. Modal awal. Ditambah juga laba. Akumulasi surplus ya. Surplus laba. Terus bertahun-tahun. Tahun-tahun. Jadi tadi Mas Awalil mengatakan bahwa BI terlepas dari APBN. Iya. Tapi rekening modalnya ada di APBN. Dapat dari APBN. Jadi sebenarnya kan gini Mas Awalil. Kita sekarang lagi bahas laporan keuangan Bank Indonesia. Di tahun lalu juga kita bahas LKBI, kemudian LKPP. Nanti setelah ini kan kita lagi nungguin LKPP. LKPP tahun 2025 gitu ya. Ini kan LKBI 2025. Jadi angka LKBI 2025 ini rekening ekuitas BI. 3.000 berapa tuh? Nanti masuk ke rekening penyertaan pemerintah. 3,7 triliun. Penyertaan pemerintah di badan lainnya itu ya, badan lainnya. Makanya sebetulnya yang kita tunggu juga, kita mau tahu juga nih bahwa nanti di laporan keuangan pemerintah pusat, ya kan, dulu kan ada yang namanya, dulu kan setiap BUMN, Mas Awalil, rekening modal setiap BUMN itu masuk di penyertaan pemerintah di badan usaha milik negara. Itu kan dikeluarkan tuh. Neraca, bersifat neraca. Nah, terus ketika masuk ke Danantara, apa konektivitas antara Danantara dengan LKPP? Dengan LKPP. Sebagai perbandingan, karena kita sekarang lagi membicarakan laporan keuangan Bank Indonesia, Bank Indonesia ini adalah satu institusi yang memang terpisah dalam pengelolaan APBN, independen dalam keuangan negara, tapi dia tetap terkonsolidasi ke laporan keuangan pemerintah pusat. Sederhananya dia dimiliki pemerintah pusat kan, karena ada di asetnya ya. Jadi gini Mas Awalil, terhadap teman-teman yang kontra terhadap kapitalisme. Beberapa teman-teman kelompok yang kontra terhadap kapitalisme itu menganggap bahwa The Fed itu bank swasta. Isinya itu ya Rockefeller dan sebagainya. Karena memang awal pendiriannya itu. Tapi sebetulnya yang namanya bank sentral itu tetap tidak terlepas. Dia tetap ada konektivitasnya dengan pemerintah pusatnya. Dengan pemerintahnya. Jadi artinya pemilik bank sentral itu siapa? Pemilik bank sentral ya pemerintah negaranya. Itu tadi ya. Modalnya punyanya pemerintah. Jadi sebetulnya kembali lagi pertanyaannya, seperti Danantara ya boleh saja. Misalnya aset-aset pemerintah terkait dengan badan usaha dan sebagainya
dipisahkan, seperti juga pemerintah memisahkan instrumen moneter, Iya. tapi bukan berarti tidak dalam kendali pemerintah. Harusnya ya. Oh iya, sekarang pertanyaannya sederhana, kita lagi bahas BI ini. Iya. BI kan kemarin saya simak Ketua Komisi 11. 11. Kok tahun 2025 labanya BI naik, padahal kita lagi dalam tekanan. Iya. Nanti kita jelasin. Iya, iya. Tapi saya ingin memberikan gambaran. Kemudian jawaban Gubernur BI di rapat di Komisi 11 itu, ya laba yang kami dapat kan juga disetorkan ke pemerintah. Iya. Betul. Artinya apa? Begitu ada akumulasi laba ke sini, modal pemerintah nambah, rekening ekuitas pemerintah akan nambah di LKPP, Mas Awalil. Kalau nggak nambah harus dikasihkan sebagai bagian laba. Sekarang persoalannya, pemerintah misalnya ingin menarik labanya, sama hal dengan dividen. Iya, betul. Ya kan? Berarti kan kalau menarik yang surplus ini ditarik, masuk ke APBN, karena APBN itu kan rekening operasional, bukan rekening neraca. Iya, betul. Ya kalau di perusahaan rugi laba lah. Artinya kalau pemerintah menguangkan laba moneternya BI, masuk ke penerimaan negara di APBN. Yang di sininya masuk ke neracanya. Iya. Tapi kalau pemerintah tidak mengambil surplusnya, ini semuanya masuk ke neraca. Neraca bertambah asetnya, modalnya bertambah. Nah, sekarang kalau kita ingin mengatakan Danantara kalau dia laba, menambah tidak neracanya pemerintah? Itu kan pertanyaan soalnya. Pilihan pertama itu. Nah, pilihan pertama. Atau diserahkan. Atau kan gini loh, bahwa Danantara mengelola APBN-nya, mengelola semua dividen BUMN, laba BUMN, itu lain soal. Tapi ketika Danantara itu mengelola semua laba BUMN, berarti ada integrasinya ke LKPP, neraca pemerintah. Contohnya ya BI ini. Ya, BI ini contohnya. Contohnya BI ini. Jadi sebenarnya kalau Danantara ini kaki ketiga kita, jadi kalau BI itu kaki moneter, ini kaki fiskal, kita punya kaki korporasi. Sah-sah saja sih kalau kita mau membuat kayak gitu. Bukan hanya BI, BPJS, OJK, masuk di neraca. Mas Awalil, di LKPP udah jelas. Penyertaan negara di lembaga keuangan lainnya 1 BI, 2 OJK, 3 BPJS, bahkan LPS. LPS, betul. Nah, artinya sebetulnya kita juga patut menunggu nih. Danantara nanti masuk nggak? Kalau nggak masuk, menurut saya, Danantara menjadi lembaga apa? Gitu ya. Atas dasar apa? Nanti kita bahas. Ini biar kita paham artinya. Tapi kita paham bahwa Bank Indonesia ini bukan negara dalam negara. Ya, tetap harus terkait dengan negara. Di rekening modal tadi. Nah, jadi artinya modal kemudian kewajiban. Sama halnya juga dengan ini Mas Awalil. Apa sih yang disebut dengan cadangan devisa? Cadangan devisa itu adalah kemampuan modal sendiri dibandingkan dengan kemampuan kewajibannya. Jadi gini loh, kan perbankan itu ada yang namanya CAR, Capital Adequacy Ratio. Kemampuan modalnya mengagregasi aset untuk mengatasi kewajibannya. Jadi kalau kita mengatakan cadangan devisa itu ada yang bersifat datangnya dari modal inti, ada yang sifatnya sebetulnya dari yang tadi, aktiva untuk pengelolaan moneter. Pengelolaan, dikurangi liabilitasnya. Jadi gini, Bank Indonesia membeli operasi moneter untuk membeli SBN-nya pemerintah di pasar sekunder. Uangnya dari mana? Bisa dari rekening modal pemerintah, bisa dari rekening kewajiban yang dari GWM, karena dari tagihan pemerintah. Dia dapat setoran ya. Orang harus nempatkan di dia. Secara akuntansi itu gini Mas Awalil, dari apa untuk apa? Dari apa untuk apa? Saya ada asetnya itu adalah aset moneter yang disebut dengan SBN pemerintah. Iya, salah satunya. Aset moneternya adalah SBN pemerintah. Ini aset liquid saya. Ketika saya membeli aset liquid SBN pemerintah ini, saya pakai uang apa? Uangnya bisa dari kewajiban yang saya peroleh, dari GWM yang saya kumpulin, bisa dari pinjaman dan segala macam, bisa termasuk simpanan pemerintah, dibeliin ke sini. Atau cadangan ya kan, dia punya cadangan banyak juga. Makanya Mas Awalil kemarin
salah satu kesepakatan antara Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan diutarakan bahwa BI mengharapkan pengelolaan rekening pemerintah tetap di BI. Iya. Jadi kurang lebih apa Mas Awalil? Iya. Ya. Halus itu ya sebelumnya ya. Kurang lebih kan gini, bahwa untuk menjaga stabilitas SBN, salah satunya kan kepentingan pemerintah. Kepentingannya bukan kepentingan utama Bank Indonesia ya. Ya, kepentingan menurut negara Bank lah. Indonesia nih. Kepentingan negara lah. Jadi artinya bahwa ketika pemerintah menginginkan yang namanya yield itu stabil, ya kan, berarti kan Bank Indonesia mensupport itu. Iya. Ini yang orang bilang moneter membantu fiskal. Iya. Tapi kalau sekarang dia mau menstabilisasi, pemerintah sendiri mengambil uangnya, maka dia akan kekurangan likuiditas. Kekurangan sumber daya untuk itu ya. Artinya, walaupun ini datangnya bukan dari aset, tapi kan kewajiban ini yang bisa mengakibatkan dia punya cadangan devisa. Ya. Nangkep nggak maksud saya, Mas Awal? Ya. Jadi cadangan devisa itu tidak semuanya berdatang dari modal. Ya. Cadangan devisa itu ada yang datang, memang datangnya dari kewajiban. Iya. Tidak semuanya dari modal gitu. Kalau kita bicara zaman tradisional dulu Bank Sentral, kalau Bank Sentral ada money circulation, ada 1:1 sama emas. Berarti benar-benar punya dia semua. Ya artinya kan sama aja dengan uang adalah emas. Iya. Kalau sekarang kan uang adalah surat berharga juga uang. Jadi utang juga bisa jadi cadangan devisa Oh kan? iya. Dengan pola ini. Nah, makanya dalam podcast kita yang beberapa waktu lalu, kita mengatakan tentang aktiva luar negeri bersih kan? Ya, aktiva luar negeri bersih. Jadi artinya aktiva yang ada dalam cadangan devisa itu datangnya dari luar negeri kan? Luar negeri yang juga membeli SBN. Itu kan jadi inflow-nya. Info. Jadi singkat cerita Mas Awalil, kalau kita bicara cadangan devisa kita sekian berapa kali untuk kebutuhan impor, gitu ya, kan kita bisa lihat emasnya berapa, cadangan devisa tunainya berapa, baik itu dalam bentuk falas, rupiah, yang dalam bentuk surat berharga berapa. Jadi artinya kalau sekarang kita bicara cadangan devisa itu kebanyakan isinya surat berharga, kalau BI perlu melakukan intervensi pasar, berarti kan dia akan melepas surat berharga pemerintah. Ya betul. Oh iya. Jadi saya ingin memberikan gambaran gini, apa sih yang dikatakan cadangan devisa kita kuat? Cadangan devisa kita kuat itu di mana-mana ada yang namanya cash is king. Kalau punya uang cash, kamu raja deh. Kan gini, saya nggak bisa contoh BI dulu deh. Saya contoh ke diri kita deh. Misalnya para pejabat deh, LHKPN 100 miliar misalnya. Cadangan devisa dia 100 miliar berarti kan. Setelah kita lihat 100 miliar itu, uang tunainya hanya 2 miliar misalnya. 98 miliar karena harga tanah. Kalau sekarang dia misalnya saja disuruh ganti karena kemudian terkait korupsi, ganti uang tunai, ya misalnya salah satu cerita yang sekarang berkembang untuk minta ganti sekian triliun. Mana ada uang saya? Sekian triliun. Itu kan nilai saham saya yang di kasusnya Nadiem kan begitu kurang lebih argumentasi dari Nadiem maupun dari pengacaranya. Ya kan? Nah, artinya apa Mas Alil? Cadangan devisa itu tidak semuanya liquid. Iya. Tidak hard liquid lah ya. Tidak hard liquid. Ada beberapa yang perlu dijual. Iya, perlu dijual. Perlu waktu lah. Perlu waktu. Nilainya juga belum tentu seperti belum itu persis. Seperti itu. Apalagi kan kalau lagi butuh uang kan. Iya, harus jual murah dikit lah. Nah, bahwa kita ini sebetulnya doomsday skenario-nya itu ada di SBN kan Mas Awalil. Iya. Sehingga kalau misalnya ada apa-apa, BI akan melepaskan SBN, SBN pun akan jatuh. Iya, karena tadi asetnya yang paling banyak tuh kelihatannya SBN ya. Betul. Nah, saya ingin masuk dari sini untuk menjelaskan tentang penambahan troy emas tadi. Ya, Mas. Nah, jadi gini Mas Awalil. 200.000 troy on. Ya, kita sudah berkali-kali membahas tentang tren data dari Bank of International Settlement. Ya. Bahwa kalau di negara maju,
yang sekarang itu bukan bertumpu lagi ke banking sektor, non-banking sektor. Artinya, bank sentral di negara maju kayak the Fed, Euro Central Bank, Bank of Japan gitu. Penopangnya bukan GWM loh Mas Awalil. Ya karena banknya tadi perannya menurun ya. Menurun. Karena kan GWM datangnya dari bank. Yeah. Kalau sekarang aset keuangannya ada aset di lembaga non-keuangan, berarti kan bukan GWM topangannya. Dan dia nggak punya kewajiban ke bank sentral. Nggak punya. Dia kan hanya ikut sebagai primary dealer di auction surat utang pemerintah. Surat utang. Di situ kuncinya. Kita lihat lagi data dari Bank of International Settlement. Non-bank institution ini pegang apa asetnya? Surat utang pemerintah. Mayoritas. Di mana-mana. Bukan hanya surat, ada yang di Amerika. Pokoknya mereka pegang itu. Surat utang berbagai negara. Berbagai negara. Artinya konektivitas, ya, hedge fund ataupun investment bankers yang sekarang non-bank institution berdasarkan klasifikasi The Bank of International Settlement, masuk ke cadangan devisanya The Fed, masuk ke cadangan devisanya ECB, masuk ke cadangan devisanya BOJ, itu lewat instrumen surat utang yang dia pegang. Surat utang negara yang bersangkutan. Ya. Jadi money circulation-nya itu datang dari surat utang, bukan dari GWM. Apa yang kemudian menjadi kekhawatiran besar dari banyak negara? Satu, normalisasi neraca yang dilakukan sejak 2012. Bahkan kalau kita lihat, rupiah kita melemah sejak itu. Nah, singkat cerita Mas Awalil, di tahun 2000 tadi data Mas Awalil juga ya, 2020 IMF membagikan SDR IMF, semua kebagian SDR IMF naik. Nah, di tahun 2021 itu sebetulnya ada rebalancing portofolio dari hedge fund. Persis pada saat COVID melanda Setelah COVID, di akhir-akhir COVID. Jadi 2022, awal pemulihan pasca COVID. Apa yang dilakukan rebalancing itu? Yang dilakukan rebalancing itu, hedge fund itu kembali menyerap lagi surat utang pemerintah Amerika Serikat yang dijual oleh The Fed. Karena normalisasi, Mas Awalil. Ya, istilahnya normalisasi ya. Jadi artinya The Fed itu membuat neracanya itu menjadi lebih sehat. Iya. Isinya tuh lebih liquid lah. Iya. Nggak banyak banget pegang surat utang lagi porsinya. Jadi saya ingin memberikan gambaran. Apakah cadangan devisa kita kuat? Kalau lihat angkanya ya. Apakah sehat? Tidak. Iya. Referensinya kemana? Kalau besar itu kuat, buat apa yang namanya The Fed, yang namanya Bank of Japan, yang namanya Euro Central Bank, menyehatkan neracanya dengan melepas surat utang pemerintahnya. Saya harap logika ini nyampe nih di apa? Kita kok melakukan kebalikan. Logika ini nyampe nih. Jadi artinya bahwa bank sentral yang money circulation-nya terlalu dijamin oleh surat utang pemerintah yang diserap oleh bank sentral di asetnya, artinya berdasarkan konsensus para bankers di central banks, itu nggak sehat Mas Awalil. Buktinya mereka melakukan langkah yang serupa ya. Iya, buktinya mereka menyehatkan. Kan dia bilang, mereka bilang kan bahwa neraca kita ini harus sehat. Karena kalau tidak sehat, perekonomian juga nggak sehat. Karena bank sentralnya nggak sehat. Tidak leluasa karena terlalu banyak pegang utang ya. Nah, surat utang pemerintah. Ya. Artinya harus normalisasi. Normalisasi itu dilepas kan. Dilepas adalah rebalancing. Rebalancing ini mengakibatkan apa? Hedge fund menjual surat utang negara berkembang. Ya. Nih, kalau sekarang orang ngomong tentang apa? Soros, segala macam itu ya. Nih, saya lihatin polanya nih. Tekanan terhadap rupiah terkait dengan normalisasi neraca bank sentral negara maju itu di mana? The Fed menjual surat utang pemerintah Amerika Serikat yang selama ini diserap lewat operasi moneternya. Bahkan dia belum melakukan normalisasi yang MBS itu yang dia bailout di 2008. Ini baru instrumen repo-repo yang dia normalisasi.
Artinya, karena ini dulu operasi likuiditas yang diberikan the Fed ke para primary dealer dalam hal ini para hedge fund, sudah sampai ke jatuh tempo, kamu harus tebus balik. Mandatori, Mas Walil. Jadi, saya selalu mengatakan, Mas Walil, kalau kita mengatakan bahwa hari ini kita itu apakah steril dari yang namanya pola tindakan hedge fund, jangan bicara hari ini kita mau ngomongin anti Soros. Ketika hedge fund itu masuk, dapat uang likuiditas dari the Fed, yang mulainya itu adalah di Januari 2009, kita sukacita menyambutnya, Mas Walil. Titik ini juga jadi penting untuk kita melihat realita hari ini, walaupun kita sekarang lagi bahas BI ini. Termasuk bagaimana kita nanti ngelihat global bond-nya dan antara yang mungkin kita bahas lagi nanti. Tapi intinya, Mas Walil, bahwa permainan hari ini itu dampak dari investasi di masa lalu. Kalau kita ngomong hari ini, itu dampaknya di masa depan. Jadi, saya ingin memberikan gambaran gini, Mas Walil. Tahun 2010, Bank Sentral Thailand, Bank of Thailand, dia bilang, dan gini loh, ini juga saya ingin mengatakan, melawan pasar itu nggak usah demonstratif. Kalau kita kan selalu demonstratif, seolah-olah kita nggak butuh hedge fund, nggak butuh apa. Kita butuh pasal 33 saja. Demonstratif, Mas Walil. Ya. Demonstratif itu ngomongnya kan gede duluan. Gede duluan. Demonstratif membutuhkan persepsi. Ya. Yang akhirnya kita juga nggak bisa ngelola persepsi. Ini realita. Realita permainan di pasar keuangan. Nah, sekarang saya ingin ambil contoh, Mas Walil. Bank Sentral Thailand dalam pengelolaan devisanya, dia tidak menginginkan devisanya itu jadi gemuk di 2010. Tidak pengen banyak banget ya. Jadi saya ingin menggambarkan, kan kita bangga sekali terhadap 2010, 11, 12. Naik kan kita bangga sekali dengan capital inflow luar biasa. Kita bangga sekali terhadap devisa kita yang naik. Tapi saya ingin memberikan gambaran, devisanya tidak naik akibat rekening ekuitas kan? Gitu loh, Mas Walil. Naiknya dari rekening sini loh, dari kewajibannya. Inflow kewajiban. Kan aset ini dia akan sehat kalau semua munculnya dari ekuitas. Ekuitas itu kan dari modal kan. Tapi kalau munculnya dari sini, ini kan kewajiban. Jadi cadangan devisa itu bisa besar karena kita juga banyak hutang nggak? Ya bisa. Memang faktanya begitu. Faktanya begitu, jadi bisa gitu loh. Jadi kalau sekarang kita mau akurasi, berapa persen dari aktivasi ini yang betul-betul kita pegang cash-nya atau modal sendirinya. Itu kalau kita move fair. Dan sebetulnya kalau kita sedikit mau nakal, Mas Walil, gitu mau nakal tuh, sudah kita bisa buat nih rasio nih, rasio antara rekening ekuitas pemerintah terhadap asetnya. Itu menurun, Mas Walil. Jadi sebetulnya meskipun cadangan devisa kita membesar, tapi sebetulnya kemampuan cash liquidity-nya makin menurun. Jadi kalau kita bilang bahwa ada kemungkinan nggak BI ini kehabisan stamina, ngukurnya di sini, Mas Walil. Jangan di total angkanya saja. Jangan di total angkanya, ukur dari sini, rasio. Padahal total angkanya juga turun sedikit. Nah, rasio di sini, nah itu. Nah, ketika di 2021, 2022 itu, karena hedge fund ini mandatori, dia belilah balik yang namanya surat utang yang dijual oleh the Fed. Dia merebalancingnya dengan apa, Mas Walil? Menjual surat utang negara berkembang. Karena dia jadi kebanyakan ya, karena dia. Oh iya kan, dia realokasi portofolio. Nah, saya memperhatikan di 2022 itu ada dua yang dirubah oleh hedge fund. Satu, dia menyerap balik yang namanya US Treasury. Menyerap balik itu kan karena the Fed-nya jual, maka US Treasury itu naik, Mas Walil. Yield-nya. Harganya turun. Ya, pasar emang begitu. Ya, kalau lagi banyak yang jual ya begitu. Diambillah oleh mereka. Mereka ngelepaslah surat utang di emerging market. Kalau terhadap di Indonesia, seperti kita udah sampaikan,
dari 2016 mereka sudah buang terus. Dua-dua tapi memang. Dua-dua dia buang banyak. Jadi akhirnya semenjak dari COVID burden sharing sampai dengan hari ini, sebetulnya penerbitan surat utang pemerintah sudah tidak lagi direspon oleh investor asing. Kita menggunakan kekuatan domestik. Ya. Terkait dengan GWM, terkait dengan segala macam itu. Nah, hedge fund kemudian juga mulai mengakumulasi pembelian emas. Kaitannya dengan itu ya, emas. Jadi emas tuh hari ini angkanya udah turun lagi, tapi masih di 4.300 US dollar per troy. Pada 2022 itu, Mas Awalil, kalau saya nggak salah ingat, itu di 900 US dollar per troy. Jauh banget ya. Jauh. Nah, hedge fund itu mulai melakukan dua hal. Satu, menyerap US Treasury, berbarengan dengan dia juga menyerap yang namanya gold. Sisi lain, dia jual surat utang emerging market. Gitu loh Mas Awalil. Ini yang kemudian menjadi penguatan terhadap US dollar index. Kenapa? Satu, orang melepas surat utang negara berkembang, hedge fund ini, maka dia katakanlah dapat rupiah. Iya. Rupiahnya yang dapatkan ini, dia pakai untuk beli US dollar. US dollarnya ini dipakai untuk beli US Treasury dan emas. Jadi Mas Awalil, saya ingin memberikan gambaran di sini. Orang dulu begitu pedenya mengatakan bahwa era Bretton Woods Agreement, era Amerika Serikat sebagai ruling currency itu sudah berakhir. Dilihat dari harga emas. Kenapa? Karena Amerika Serikat ketika dia melakukan quantitative easing krisis 2008 dengan dia menyerap terus surat utang pemerintahnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, rasio tadi Mas Awalil. Rasio di The Fed. The Fed. Rasio devisa The Fed itu isinya menjadi 97% isinya surat utang pemerintah Amerika Serikat. Dan mortgage bonds yang dia bailout. Yeah. Jadi, posisi waktu dia melakukan penyerapan quantitative easing itu, devisa dia memang menggelembung. Saya nggak usah bahas dulu tentang penyebab inflasinya. Saya ingin melihatnya dari sudut pandang cadangan devisa dia dulu. Dari sisi neraca aja. Neraca dia. Cadangan devisa dia betul naik. Tapi naiknya itu akibat dia menyerap terus surat utang pemerintah Amerika Serikat. Wah, ini bisa kita analisis untuk angka BI ini di kesempatan lain nih ya. Dia juga menyerap terus yang namanya aset-aset bailout. Ya. Sehingga Mas Awalil, saya masih ingat betul angkanya. Rasionya itu menjadi 97% isinya surat utang pemerintah Amerika Serikat. Di neraca The Fed. Di neraca The Fed. Emasnya tinggal 3%-an. Emas dan cash liquidnya, terutama emas. Tapi ada orang yang lupa Mas Awalil, tonase emas tetap yang terbesar tuh The Fed. Oh, segitu-gitunya dia tetap paling besar. Paling besar. Jadi di antara semua bank sentral ini, The Fed itu memegang, jadi kalau kita totalin nih, semua emas yang dipegang oleh bank sentral, kan kembali yang saya jelaskan di awal, Mas Awalil. Emas adalah uang secara tradisional. Awalnya begitu. Tonase emas antar bank sentral itu, The Fed itu memegang hampir setengahnya, tonase emas itu, tonasenya, itu dipegang The Fed. Tapi akibat operasi moneter yang dia lakukan di krisis 2008 itu, rasio dia mengecil. Jadi, di neracanya sendiri. Mas Awalil bisa bayangin nggak yang dia selesaikan menyerap surat utang pemerintah Amerika Serikat dan juga bailout itu berarti lebih gede nilainya dari emas yang. Jadi emas yang udah paling banyak itu. Yang dia paling banyak. Jadi kalau kita mau ngomongin Amerika bangkrut nggak ya? Bangkrut secara teknikal sebetulnya. Tapi dia ruling currency. Ya karena dia yang pegang emas besarnya itu loh Mas Awalil. Nah, kenapa orang kemudian timbul kepedean bahwa Cina akan merebut dedolarisasi, BRICS segala macam. Karena Cina rasio emas dalam devisanya terus naik. Jadi gini loh Mas Awalil. Kalau yang namanya The Fed itu jadi tinggal 3%, Cina naik terus, tapi rasio. Kalau tonasenya tetap kalah. Tapi The Fed itu dalam posisi ini memang dia tidak beli lagi emas, tahu kan emasnya udah tinggi kan? Cina beli emas terus. Jadi kurang lebih di periode 2009 sampai dengan 2000 sebelum COVID itu, orang melihat bahwa Cina memang berniat betul mengambil alih. Mau ngambil alih. Dengan dia terus menambah emas.
Makanya banyak orang mengatakan Cina sudah menguasai emas. Saya berulang kali pada waktu itu. Cina menang dari sisi rasio. Cina beli terus emas, iya. Jadi dia menang rasio di dalam neraca bank sentralnya. Tapi bahwa The Fed yang pegang tonase besar, iya. Nah, apa kepentingan The Fed kemudian yang dia mengatakan bahwa kita normalisasi? Karena dia juga punya kepentingan membuat rasio ini kembali normal lah istilahnya. Ya. Kenapa? Ya hegemoni US dollar kan Mas Awalil. Dia terganggu juga ya. Ibaratnya main bola kan gini Mas Awalil. Mas Awalil itu sebenarnya udah kelelahan. Tapi Mas Awalil buang-buang bola terus. Itulah The Fed dan Amerika Serikat. Ketika melawan Cina dari 2009 sampai 2020. Ayo kita Bretton Woods Agreement lagi. Dulu kan Bretton Woods itu ngitungnya siapa yang rasio emasnya tertinggi. Buang bola dia. Ngabis-ngabisin waktu. Gitu loh Mas Awalil. Ya di samping itu dia memang menguasai IMF ya, itu kita nggak bisa pungkiri ya, itu politiknya dia. Dia buang bola, wasitnya pun ikut main lawan dia. Hedge fund banyak yang dikontrol dia. Tapi kan kurang lebih gini loh Mas Awalil, kalau Mas Awalil kerjanya buang bola terus, penonton juga lama-lama kan, ini main apa? Buang-buang waktu. Artinya The Fed di 2020, ya udah sekarang kita harus normalisasi. Korbannya siapa? Negara berkembang. Iya, nggak hanya Indonesia ya. Nggak hanya Indonesia, lewat hedge fund. Tapi menariknya, hedge fund, ketika dia mengambil alih juga si yang namanya US Treasury, dia juga mengambil alih emas kan? Beli emas. Dia ngatur rasionya dia juga berarti dong. Nah, kalau saya, Mas Awalil ya, saya melihat bahwa hubungan antara The Fed dengan hedge fund ini kan dia primary dealer ya. Oh ya, dealer utama dia. Mungkin dalam tapping saya pernah bilang soal tapping point. The Fed itu bisa efektif karena dia punya tapping point. Makanya kritik saya terhadap pemerintahan ini tidak menciptakan tapping point kan, malah semua tapping point diajak berantem. Iya kan Mas Awalil, semua tapping point diajak berantem gitu loh. Kalau The Fed kan enggak, dia menciptakan bahwa gimana caranya kekuatan domestik ini semua bisa jadi tapping point saya. Apa poinnya Mas Awalil? Ini analisa tentunya. Analisa saya dari perubahan portofolio yang dilakukan oleh hedge fund di rebalancing ini. Mengambil US Treasury sekaligus mengambil emas dan kemudian menguatkan US dollar index. Sebetulnya ini bagian dari dalam tanda petik konspirasi teori antara The Fed dan juga hedge fund untuk mengembalikan emas adalah US dollar. Jadi ketika era Cina itu memborong emas terus di saat Amerika Serikat sibuk dengan bailout dan sebagainya, orang mulai berpikir, kok sudah tidak ada kaitan ya antara US dollar index dengan emas? Artinya sebetulnya US dollar index ini udah mata uang sampah nih. Karena isinya surat utang pemerintah terus. Artinya ketika normalisasi diambil juga oleh hedge fund, masuk US dolarnya, dibeliin US Treasury, dibeliin juga emas. Sejak itulah Mas Awalil, yang namanya harga emas itu sudah berhimpit lagi dengan US dollar index. Dengan DXY ya, searah. Nah, saya tiba di sini satu cerita Mas Awalil. Dengan pola hedge fund seperti ini, di 2023 loncat harga emas Mas Awalil. 23 itu memang ya. Jadi dari 900 ke 1000 berapa gitu. Ke 1300 loncat ke 2300 Mas Awalil. Jadi loncat 2 kali lipat. Nah dari COT itu dari order yang saya pernah ceritakan juga di order di Bursa Komoditas Emas. Ternyata order yang membentuk harga dari 1300 ke 2200 itu akibat banyak bank sentral di negara berkembang membeli emas. 22 ya? 23 awal. 23 Yang paling banyak beli itu Polandia, terus kemudian Emirat Arab, ya Cina mah beli terus tapi dia dominan. Nah, bacanya di mana Mas Awalil? Tren bahwa dalam posisi long, bank sentral itu ngambil posisi long. Jadi kalau posisi long itu sebetulnya beli dan terus keep.
Iya, iya, iya. Nggak trading gitu loh, Iya, Mas Awalil. tidak trading. Itulah yang menopang harga emas itu terus naik. Iya. Nah, bacaannya apa, Mas Awalil? Jadi bacaan saya itu simple ternyata. Ini bacaan saya ya, analisa saya. Oh, kalau misalnya satu bank sentral ngedadak surat utangnya itu jatuh macet, surat utang pemerintahnya di asetnya ini terjadi gagal bayar. Kan kita berulang kali mengatakan, Mas Awalil, ini tuh surat utang tuh akan bubble tapi nggak tahu di mana. Di mana dan kapan? Dan dalam sejarahnya bahwa surat utang itu beban terbesarnya Amerika, tapi nggak pernah gagalnya Amerika. Ya. Saya mencontohkan 78 gagalnya di Meksiko gitu loh. Jadi kan kemungkinan besar akan gagal di emerging market lagi. Nah, makanya Mas Awalil, banyak orang bilang situasi saat ini itu seperti mengulang era-era tahun 70. Jadi sebelum Lawrence Wong, Perdana Menteri Singapura yang kemarin ngomong, sebenarnya di 2023 itu sudah banyak gubernur bank sentral yang ngomong bahwa kita nih kayaknya mau masuk ke era-era tahun 1970. Ke era-era yang stagflasi. Nah, jadi bank sentral akhirnya sebelum dia keep belum, Mas. Iya. Kenapa? Berjaga-jaga ya. Berjaga-jaga. Jadi kurang lebih gini. Kalau seandainya bubble-nya itu di pasar surat utang negara saya, maka cadangan devisa saya yang saya pegang surat utang pemerintah negara saya, boleh dibilang zonk kan? Jalan satu-satunya saya bisa melakukan intervensi apa? Jual emas saya. Jadi sampai titik ini, semua bank sentral di 2023 di emerging market sudah melihat di depan kurva ada potensi akan terjadi kegagalan pasar surat utang di negara berkembang. Kalau itu terjadi, katakanlah terjadinya bukan di negara saya, tapi di negara tetangga saya, tetap ketularan. Dampaknya ke saya. Iya, iya. Maka saya harus menghedging masa depan saya. Iya, harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Artinya apa? Seperti juga kita bilang gini, kayaknya ke depan akan krisis nih. Mumpung masih bisa jual rumah, kita jual deh rumah kita sekarang. Kita diskusi di rumah tangga kita. Jual aja lah ya, tukerin sama uang. Terus kita bilang, oh kata bapak kita kan, kalau punya rumah namanya tanah itu nggak akan habis. Kalau uang bisa habis. Tapi kita mungkin sebagai kepala keluarga, kita bilang kan sama keluarga kita, enggak, nanti jual rumah susah. Di depan tuh nanti kita akan butuh uang yang sifatnya tuh tunai. Nanti setelah dilewati baru beli lagi. Setelah dilewati beli lagi. Kurang lebih gitu. Kurang lebih itu begitu. Jadi artinya semua bank sentral memperbesar cadangan liquid. Iya, iya. Dan itu emas. Dan itu emas. Cadangan liquid emas dan juga yang memang sudah di hedging rame-rame nih, termasuk oleh hedge fund dan sebagainya. Nah, Mas Awalil, jadi kalau sekarang kita lihat BI baru masuk di 2025 itu telat. Karena kalau di 2025 Bank Sentral itu sebenarnya sudah sedikit melambat, Mas Awalil. Ya, mereka habis-habisan 23 dan 24 ya. 23, 24. Bahkan Mas Awalil, saya punya angka average-nya. Average Bank Sentral negara berkembang di luar The Fed nih. Ya. Itu sebetulnya average dia itu dalam neracanya, itu harga emas itu ada di 4.500. Makanya saya selalu bilang sebetulnya, orang selalu nanya ke saya, ini harga emas jatuh. Iya, tapi harga emas selalu ditahan, Mas Awalil, di antara 4.200 sampai 4.500. Ya. Karena soal kepemilikan bank sentral ini. Bank sentral, karena bank sentral itu long ya, dia pegang. Orang selalu tanya ke saya, kapan harga emas itu akan jatuh? Harga emas jatuh, kalau kita refer ke krisis tahun 70, harga emas itu jatuh itu di 90, Mas Awalil. Karena terjadi bubble.com. Iya. Bubble.com itu mengakibatkan crash kan? Ya. Akhirnya semua bank sentral menguangkan emasnya untuk melakukan intervensi. Ya. Jadi kurang lebih, Mas Awalil, kalau sekarang kita ngelihat pemetaan strategi bank sentral itu, semua bank sentral itu sudah tahu akan ada kemungkinan kegagalan di pasar surat utang yang entah di mana. Ya, itu sejak 22 mereka sudah punya proyeksi. Proyeksi itu. Dan kalau itu gagal, agar saya menjadi bank sentral yang berdaulat, saya harus punya emas. Emas inilah yang akan saya pakai untuk mitigasi lah. Mitigasi. Jadi kalau kita bacanya dari situ, apakah bank sentral kita well prepare, Mas Awalil? Kita perlu lihat bank sentral kita terus disibukkan menyerap terus surat utang pemerintah. Baru 2025 lah kita ngelihat dia tambah tonase.
Jadi artinya kalau misalnya kegagalannya itu ada di pasar surat utang negara kita, ada di rupiah kita, kan gini loh. Kalau sekarang masih mending kan BI-nya diberikan keleluasaan. Kan coba BI, sekarang dia harus intervensi yang namanya rupiah di pasar spot. Ya. Kalau dia intervensi rupiah di pasar spot kan pilihannya sederhana Mas Walil. Pakai aset liquid. Iya. Atau jual rumahnya dalam hal ini SBN kan. Iya. Jadi artinya Mas Walil, kalau sekarang saya mau pakai cadangan devisa falas seperti yang saya utarakan, bisa saja loh saya menggunakan devisa falasnya yuan. Karena The Fed ini menarik Mas Walil. Dia itu, kan Cina ini rezim devisa kontrol. Jadi devisa kontrol itu kan di-peg uangnya. The Fed ini menarik. Dia itu menguatkan US dollar index terhadap seluruh mata uang negara lain. Ya. Tapi dia melemahkan US dollar terhadap yuan. Dan Cina juga dalam posisi tidak punya banyak pilihan, Mas Walil. Kenapa? Karena Cina sendiri lagi punya kepentingan likuiditas harus ada di dalam negeri karena gagal bayar kredit properti tahun 2021. Ya, masih sampai sekarang dampaknya ya. Nah, jadi kalau dari kacamata ini, ada nggak peluang negara emerging market mengatasi ketidakpastian saat ini? Ada. Yang namanya US dollar itu lemah terhadap yuan, tapi terhadap mata uang kita rupiah, US dollar kuat. Kan bisa saya melakukan, makanya pandabon segala macam ini Mas Walil. Dengan maksud mengambil keuntungan dari kondisi ini. Tapi saya udah melihat, ya Cina ini agak susah ya, gubernur bank sentralnya tidak seterbuka Amerika Serikat. Tapi saya sudah melihat indikasi Mas Walil, Cina ingin keluar dari jebakan Batman ini. Dia juga nggak mau dijadiin sasaran antara oleh negara emerging market pakai yuan untuk menghedging US dollar. Ini mengapa saya juga selalu bilang bahwa yuan belum cukup kuat untuk menggantikan posisi US dollar. Kalau berbagai negara emerging market minta bantuan dia, dia katakan saja gini Mas Walil, pemerintah kita sekarang ngambil pandabon, dapatnya yuan. Yuan ini kemudian langsung ditukarkan US dollar, disimpanlah di rekening pemerintah di BI. Rekening pemerintah di BI menjadi US dollar misalnya, dari yuan yang ditukarkan. Oleh BI, ini dijadikan operasi moneter untuk cadangan devisa. Kan dapatnya dari uang pemerintah dikelola ke cadangan devisa. Bisa dipakai untuk intervensi rupiah. Tapi menurut saya, akan kuat berapa lama? Kita akan tergantung juga terhadap kebijakan moneter Cina. Kalau Cinanya berpikir bahwa saatnya saya untuk sekarang memperkuat yuan, melemahkan yuan terhadap US dollar, melemahkan yuan, matilah kita. Iya kan Mas Walil? Iya, jadi kena juga kita kan, currency risk juga. Saya ingin memberikan gambaran itu. Jadi sebetulnya menurut saya pilihan yang tepat sih sebetulnya ya Bank Sentral beli emas kan. Bukan berhutang kan Mas Walil? Kalau mau beli emas, dia harus mengurangi kepemilikan SBN dong. SBN-nya dikurangi beli emas. Ini seninya kebijakan moneter. Kita juga tidak hitam putih melihatnya ya. Tidak hitam putih. Makanya Mas Walil kalau kita lihat dari ini kan kita baru sampai ke soal emas ini. Nah, sekarang kalau kita lihat Mas Walil dengan Bank Sentral kita BI, dia mulai melakukan relaksasi. Jadi sebetulnya apa yang ditempuh dalam 2 minggu ini, BI ini sudah masuk ke mode warasnya sebagai bank sentral. Mode waras dengan kondisi seperti ini ya harusnya memang begitu ya. Karena kan gini Mas Walil, saya menahan terus SBN, beli terus SBN pemerintah, tahan terus harganya. Ya kan Mas Walil ya. Satu sisi pemerintah diuntungkan bahwa kalau sekarang mau masuk ke pasar surat utang, yield saya stabil, citranya bagus, segala macam bagus. Tapi kemudian rupiahnya naik kan, BI nggak punya uang. Mau nggak mau, BI harus jual kan? SBN-nya. Nah, BI jual nih SBN-nya. Artinya, sebetulnya BI dalam 2 minggu ini sudah masuk ke mode normalisasi. Sekurang-kurangnya dia mengatakan tidak beli lagi. Jadi itu bulan lalu dengan kami tidak beli lagi SBN. Nah, artinya sebetulnya SBN ini mulailah ke 7,4-an. 7,4. Dan kelihatannya geser terus ini. Jadi kurang lebih BI jual kan? SBN-nya. Karena BI jual, harganya turun, yield-nya naik. Itu diharapkanlah inflow asing masuk. Tertariklah mereka.
Tapi menurut saya yang terjadi nggak gitu, Mas Walil. Yang terjadi itu sebetulnya BI jual nih SBN-nya ke bank. Bank jual lagi nih ke nasabahnya. Karena nasabahnya BI rate-nya nggak cukup dengan, kan gini Mas Walil. Kalau kita lihat nih, ya, year to date-nya, rupiah itu melemah hampir 7,9%. Ya, betul. Artinya, nilai rupiah saya harus dikompensasi kenaikan BI rate segitu paling nggak. BI rate baru naik 5,75 di belakang kan? Iya. Karena BI rate-nya di belakang, makanya orang menukarkan rekening rupiah ke falas kan Mas Walil. Sama BI ini dihentikan. Dibatasi. Dibatasi. Yang terjadi apa? Crash liquidity. Iya. Orang misalnya kalau kemarin masih bisa tukar di bank yang sama, pindahin ke falas, dilarang sama BI, duitnya diambil sama dia. Bank sesehat apapun kalau duitnya diambil Mas Walil. Iya. Bro. Iya. Nah, jadi sebetulnya strategi yang ditempuh itu apa? Orang yang punya duit ini diberikanlah SBN yang sekarang harganya turun, 7,4, kurang lebih kan gini. Bunga bersihnya gede. Nah, nasabahnya dibilang, udah nih, memang nggak bisa masuk ke falas. Masuk nih ke SBN nih, karena SBN lagi bagus yield-nya. 7,4. Iya, itu hampir 1% poin ini. Ya. 100 basis poin. Artinya kan dari 6,4. Saya bisa ngomong ke Mas Walil gini, saya bankers nih, Mas Walil, nasabah. Pak Walil, emang sih Pak, tapi kan rupiah itu kan namanya 7,4 Pak. Kalau Bapak beli SBN sekarang Pak, kan 7,4 juga. Mungkin Mas Walil, ya satu mungkin cinta tanah air, nggak punya akses pergi ke Singapura gitu loh, nggak punya akses kemana gitu loh. Ya kan disimpan di rumah juga berangkas nggak ada gitu loh. Muncul lah kan Mas Walil sebagai nasabah rupiah, ya udah deh Pak, saya beli deh SBN-nya. Artinya bank pegang likuiditas lagi kan Mas Walil. Diserap lagi sama BI pakai SRBI yang bunganya 7,5. Nah, dengan BI menerbitkan 7,5, asing masuk ke SRBI. Kenapa ke SRBI? Bukan ke SBN yang dibeli di bawah. Karena SRBI bisa diperdagangkan, tapi harganya pasti Mas Walil. Karena tertutup cuma nama BI. Hanya BI dan lembaga keuangan tertentu ya? Ya, artinya apa? Cadangan devisa BI berkurang. Satu, dipakai intervensi pasar spot. Dua, dipakai untuk biaya moneter, membayar biaya bunga SRBI. BI mendapatkan pendapatan dari mana? Dari melepas SBN-nya. Tapi kan jual rugi, biaya kan? Iya, betul. Artinya yang bisa kita lihat, sangat mungkin cadangan devisa BI berkurang, tapi laba moneternya naik. Iya. Gini loh Mas Walil. Jadi terkompensasi ya. Jadi sekarang kita mau lihatnya kemana? Penurunan cadangan devisanya berapa? Penambahan labanya berapa? Iya. Nah sekarang kalau kita mau lihat, semakin elastisitas antara kenaikan laba moneter dengan penurunan cadangan devisa, semakin inelastis, ataupun gini loh, turunnya lebih banyak, labanya itu cuman kan kalau turunnya segini, labanya segini masih imbang lah. Tapi kalau turunnya segini, labanya cuma segini kan udah mulai gak imbang. Jadi tanpa kita harus menunjukkan angkanya, karena nanti kita dianggap membawa kepanikan gitu loh Mas Walil. Sebetulnya di mana kita melihat stamina Bank Indonesia kita? Ketika cadangan devisanya turun lebih banyak, kemampuan labanya naiknya tidak sebanyak penurunan cadangan devisa. Tapi nanti kita akan bahas di sesi kedua soal penghasilan itu. Tapi tetap perlu penutup ini. Secara umum terhadap neraca tadi, ya penilaiannya Yanuar gimana? Pakai bahasa kualitatif aja. Penilaian saya di 2025, BI sebetulnya mulai menyadari bahwa resiko gagal bayar di surat utang itu memang bisa terjadi. Kalau terjadi gagal bayar di surat utang terkait dengan fiskal pemerintah, maka resiko yang BI serap juga penurunan aktiva yang terkait dengan aktivitas moneter SBN yang dia pegang, itu bisa menurun harganya karena diakibatkan kegagalan fiskal.
Dan gagal fiskal tidak selalu harus gagal bayar hutang ya Mas. Kan sekarang kita udah lihat guru honorer juga nggak bisa dibayar, itu kan salah satu indikasi gagal fiskal. Jadi artinya kalau SBN besok misalnya kena penurunan rating, kena segala macam, bahwa nilai devisa BI itu bisa berkurang akibat peristiwa fiskal. Nah, BI mulailah melakukan balancingnya dengan menambah troy emas. Normalisasi awal lah ya. Normalisasi awal di 2025. Jadi kalau saya lihat di 2025 itu sebenarnya BI itu melangkah dengan penuh keraguan. Pengen normalisasi tapi masih terkendala gitu ya. Kayaknya terkendala sama pemerintah di situ kalau kita independensi. Jadi artinya sebetulnya kan harusnya BI di 2025 sudah mulai melakukan yang namanya normalisasi neraca. Tapi kelihatannya dilakukan di 5 bulan ini. Ya, 2026. Kan ini laporan 2025 ya. Di 2025, tapi di 2025 tuh sangat kelihatan bahwa BI itu lebih mengutamakan ininya pemerintah. Nah, bahkan termasuk soal BI rate-nya ya, Mas Awalil. Jadi kalau saya melihatnya gini sih Mas Awalil, simpel aja sih dalam melihat kayak gini nih. Kalau lihat apa yang terjadi di dalam laporan keuangan BI 2025, sangat wajar rupiah kita menjadi melemah. Ya, itu yang kelihatan itu memang. Karena kenapa? Pola operasi moneter BI penuh keraguan. Jadi pasarnya membaca ini kelihatannya penuh keraguan. Jadi pengen terus pegang. Jadi gini loh, orang sok kaya karena valuasi gitu loh. Padahal valuasinya bodong. Jadi kurang lebih gini loh, oh saya itu kaya loh. Apa buktinya kaya? Oh rumah saya di Menteng. Mobil saya Ferrari. Ya kan? Harganya di Menteng berapa? Oh berdasarkan NJOP 100 miliar. Kalau sekarang cari orang beli 100 miliar, kan belum tentu ada yang bisa. Sama halnya dengan BI bilang, oh saya tuh sekarang sehat loh. Karena saya pegang SBN pemerintah yang harganya stabil. Sementara mulai Februari banyak lembaga rating bilang fiskal kita bermasalah. Ya sama aja dengan kita ngomong kan, itu harga teoritis. Harga kertas. Harga kertas. Kurang lebih. Kalau saya lihat di 2025, BI itu berada dalam melukis langit. Jadi gini loh, cadangan devisanya itu bagus, tapi dia sendiri yang menciptakan bagus, bukan? Sampai 156 itu. Iya, karena ditopang oleh SBN yang dia tahan sendiri, Mas Awalil. Tapi berarti benar nggak tadi saya bilang 5 bulan ini kelihatannya BI pelan-pelan balik arah ya, awal normalisasi lah. Terutama 2 minggu terakhir ini. Jadi 2 minggu terakhir ini menurut saya sih BI mulai ingin memperbaiki neracanya kan berarti ya. Jadi dan menurut saya gini loh, mungkin yang perlu kita kasih gambaran, orang selalu bilang Mas Awalil, siapa musuhnya sektoril? Saya berulang kali ngomong di sini, musuhnya sektoril adalah SBN. Kalau SBN aja kuponnya sudah 6% sampai 7%, ya sektoril Mas Awalil. Paling enggak suku bunga dasar kredit itu bukan BI rate. Kupon surat utang pemerintah. Ketambah lagi dengan tidak dibelinya asing masuk lagi, bank juga disuruh jadi standing buyer. Operasi moneter sama BI. Jadi siapa musuhnya sektoril? SBN. SBN berarti disiplin fiskalnya pemerintah untuk belanja supaya jangan ngutang banyak-banyak. Terus siapa musuhnya kredit? Karena kepentingan pemerintah, Mas Awalil, untuk menahan yield-nya itu kelihatan stabil. BI intervensi terus di situ. Korbannya rupiah kita di repricing kan? Meskipun BI menahan itu. Pelemahan rupiah mengakibatkan daya beli menurun, PHK terjadi. Panjang cerita. Artinya egoisme pemerintah mengorbankan rakyatnya loh. Terbacanya begitu 2025 ya. Tapi begitu. harapan kita ini 2026 yang berjalan ini BI memperbaiki itu ya. Jadi kalau saya Mas Awalil dalam posisi rupiah ini kemarin kan menguat dengan BI sampai ke 17.700 ya. Hari ini Mas Awalil, kalau sekarang kita lihat mau kembali lagi 18.000, pendapat saya faktor US dollarnya.
Karena US dollar indeksnya di atas 100 tadi pagi. Iya, jadi kalau kali ini bukan faktor internal ini lebih bayangin faktor Mas Awalil, eksternal. kalau kemarin BI tidak melakukan intervensi, Iya. di saat US dollar indeksnya ke 98, rupiah tetap lemah. Ini kita hari ini jebol ini. Artinya kemarin BI itu akan berhenti di 18.300. Iya. Hari ini US dollar indeks menguat. Hari ini mungkin kita udah dengar di 18.500. Iya, jadi dalam hal ini ahead the curve-nya BI kelihatannya tepat ya. Ya, tapi ada biayanya. Oh, ada biayanya. Tapi kan gini Mas Awalil, kita kan harus punya apa ya? Kita harus punya kawan bersama juga sih. Iya. Jangan semua dimusuhi. Nah, jadi maksud saya bahwa persepsi rupiah yang terlalu jauh harus diintervensi ya. Iya. Kalau pertanyaannya, kalau BI terus-terusan intervensi, seberapa kuat? Saya pun punya jawaban. Iya. BI tidak kuat. Iya. Tapi artinya sebetulnya intervensi ini faktor terbesarnya kalau masalahnya di rupiah harus diperbaiki. Iya. Yang perbaiki kan nggak bisa hanya BI, Iya. pemerintah kan, Pemerintah. terkait fiskal kan. Nah, jadi menurut saya Mas Awalil, kalau ngelihat potret terakhir ini, yang jelas apa yang dikatakan Pak Peri tentang cyclical, bahwa setelah Juni itu akan membaik, kelihatannya tidak tercapai. Jadi meskipun Mas Awalil, Trump sudah mendorong Perdamaian. harga minyak itu ke arah 70. Melalui perdamaian. Saya kan bilang di tempatnya kita ada 3 plot dalam FOMC terakhir. Kalau harga minyak di Juni ini ke bawah 70, maka Fed rate itu akan turun. Kalau 80-90 tidak akan turun. Kalau 100 makin sulit untuk turun. Bahkan kemungkinan naik. Senin, Trump sudah mengatakan sudah damai lah. Sebetulnya pasar memberikan tekanan psikologis ke Kevin Warsh untuk nurunin Fed rate loh Mas Awalil. Iya, dengan didorong ke 75 loh. Iya. Bahkan tadi belakangan di bawah 70 katanya hari-hari ini. Enggak, 75. Oh, masih 75. Artinya sebetulnya ketika FOMC ada sinyal harga minyak menuju ke di bawah 70. Ini saja ternyata The Fed saja tidak berani loh Mas Awalil. Sinyal beberapa hari ini belum Artinya berani ya. pasar itu berspekulasi menekan The Fed, padahal inflasinya memang masih tinggi. Kalau pasar itu The Fed itu terpancing oleh sinyal 70, Iya. dia turunin Fed rate, Wah, inflasi bisa boncos dia. boncos. Nah, artinya ada faktor yang disebut oleh Pak Peri akan membalik ini, Iya. The Fed tidak melakukannya. Sekurang-kurangnya sampai sekarang belum ada tanda-tandanya. Belum ada tanda-tanda ini. Nah, artinya menurut saya bahwa kita memang masih dalam periode stagflasi nih. Iya. Nah, artinya Bank Indonesia kita kalau lihat angka tadi, berat memang. Iya. Dan mau nggak mau kalau menurut saya pilihannya normalisasi neraca. Iya. SBN yang menurut saya memang harus direlaksasi. Relaksasi. Tapi Pemerintah harus ngerem belanja beneran. Cuman ini. kalau direlaksasi, harga yang harus dibayar apa? Pemerintah nggak masuk ke pasar surat utang Mas Awalil, karena kan yieldnya tinggi kan. Ya, sekurang-kurangnya 1-2 bulan ini nggak usah ngutang-ngutang aneh dulu lah. Nggak usah ngutang dulu deh, berhenti dulu deh. Kan gini loh, yield katakanlah Mas Awalil ya, yield katakanlah sampai 10% lah, atau ke 2016 lah. Yield terendah kita tuh kan, tertinggi kita 2016, 9,4. 9,4. Kalau pemerintah masuk ke pasar surat utang jadi 11 mungkin kan. Ya udah, pemerintah nggak usah masuk pasar surat utang, nggak usah ngutang. Demi siapa? Demi masyarakat kan? Demi rupiah yang mulai normal, demi kredit ke perumahan yang nggak kena. Ya nanti ngutang lagi kalau yieldnya sudah turun. Yieldnya sudah turun. Berarti siapa sebab kuncinya? Di pemerintah. Di pemerintah. Begitu ya pemirsa. Insya Allah kita akan lanjut di sesi berikut nanti terkait laporan keuangan juga, tapi bagian penghasilan dan beban. Berjumpa kembali di sesi berikutnya.